Saya Rifatul Mahrisa dan anggota kelompok saya yang pertama Muhammad Masjun Andianto dan Dea Ajeng Kirana akan menjelaskan materi tentang analisis dampak lingkungan. Yang pertama, pengertian analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. AMDAL adalah singkatan dari analisis dampak lingkungan. AMDAL adalah suatu proses studi formal yang digunakan untuk memperkirakan dampak terhadap lingkungan oleh rencana kegiatan proyek yang bertujuan memastikan adanya masalah dampak lingkungan yang perlu dianalisis pada tahap awal perencanaan dan perancangan proyek sebagai bahan pertimbangan pembuatan keputusan. Setiap kegiatan pembangunan secara potensial mempunyai dampak terhadap lingkungan. Dampak-dampak ini harus pelajari untuk merencanakan upaya mitigasinya. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL menyatakan bahwa studi tersebut harus merupakan bagian dari studi kelayakan dan menghasilkan dokumen-dokumen seperti 1. Kerangka acuan atau KA yang memuat lingkungan studi AMDAL yang dihasilkan dari proses pelingkupan. Yang kedua, analisis dampak lingkungan yang merupakan inti studi AMDAL. AMDAL memuat pembahasan yang rinci dan mendalam tentang studi terhadap dampak penting kegiatan yang diusulkan. Yang ketiga, rencana pengelolaan lingkungan atau RKL yang memuat usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mitigasi setiap dampak lingkungan dari kegiatan yang diusulkan. Yang keempat, rencana pemantauan lingkungan atau RPL yang memuat rencana pemantauan dampak lingkungan yang akan timbul. Yang kelima, dokumen AMDAL bagi kegiatan wajib AMDAL. Untuk kegiatan yang tidak wajib AMDAL, penanggulangan dampak lingkungan yang timbul memerlukan yang pertama, upaya pengelolaan lingkungan atau UKL. Yang kedua, upaya pemantauan lingkungan. Dan yang ketiga, pertanggungjawaban pelaksanaan audit antara auditor dan manajemen organisasi. Yang keempat, komunikasi temuan-temuan audit. Yang kelima, kompetensi audit. Dan yang keenam, bagaimana audit akan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu fungsi ketentuan pokok. Fungsi ketentuan pokok pengelolaan lingkungan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 Pasal 1 Ayat 10. Analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Fungsi AMDAL berfungsi sebagai penetapan pengambilan keputusan seperti yang tercantum pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah 27 tahun 1999. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai dengan situasi yang ada. Kemudian manfaat peran AMDAL. Yang pertama, pada pemerintah sebagai alat pengambil keputusan tentang kelayakan lingkungan dari suatu rencana usaha atau kegiatan, merupakan bahan masukan dalam perencanaan pembangunan wilayah, mencegah potensi sumber daya alam di sekitar lokasi proyek tidak rusak dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, pada masyarakat dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya sehingga dapat mempersiapkan diri untuk berpartisipasi, mengetahui perubahan lingkungan yang akan terjadi dan manfaat serta kerugian akibat adanya suatu kegiatan tadi, mengetahui hak dan kewajiban di dalam hubungan dengan usaha atau kegiatan di dalam menjaga dan mengelola kualitas lingkungan. Yang ketiga, pada pemrakarsa untuk mengetahui masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi pada masa yang akan datang sebagai bahan untuk analisis pengelolaan dan sasaran proyek dan sebagai pedoman untuk pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan
Yang keempat, pengembangan wilayah manfaat AMDAL. Dalam perencanaan wilayah, hasil AMDAL digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah. Jadi hasilnya nanti akan digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah. Yang kelima, manfaat AMDAL dalam cegah, kendali, dan pantau dampak. Dampak memberikan pedoman upaya pencegahan, pengendalian, dan pemantauan dampak lingkungan. Selain manfaat-manfaat yang sudah saya sebutkan tadi, AMDAL juga sering digunakan sebagai environmental atau upaya perlindungan lingkungan dari berbagai jenis kegiatan eksploitasi sumber daya alam, baik yang dilakukan masyarakat lokal maupun pemerintah, sehingga tercapai suatu tujuan, yaitu output sumber daya alam yang efisien, sumber daya alam yang berkelanjutan, konservasi kawasan lindung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan tujuan dan sasaran AMDAL. Tujuan dan sasaran AMDAL adalah untuk menjamin agar suatu usaha ataupun kegiatan pembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan. Dan dengan kata lain, usaha ataupun kegiatan tersebut layak dari aspek lingkungan hidup. Pada hakikatnya diharapkan dengan melalui kajian AMDAL, kelayakan lingkungan sebuah rencana usaha ataupun kegiatan pembangunan diharapkan mampu secara optimal meminimalkan kemungkinan dampak lingkungan hidup yang negatif, serta dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efisien. AMDAL itu merupakan alat pengelolaan lingkungan hidup. Untuk yang pertama, menghindari dampak negatif, yang kedua, meminimalisasi dampak negatif, yang ketiga, mengurangi skala besaran ukuran, yang keempat, melakukan kompensasi dampak, yang kelima, memberikan kompensasi ataupun ganti rugi terhadap lingkungan yang rusak. Selanjutnya tentang tahap-tahap penyusunan AMDAL. Yang pertama, dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup. Yang kedua, dokumen analisis dampak lingkungan hidup atau biasa disebut dengan AMDAL. Yang ketiga, dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup. Yang keempat, dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup. Tiga dokumen tersebut, AMDAL, RKL, dan RPL, diajukan bersama-sama untuk dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL. Hasil penilaian inilah yang akan menentukan apakah rencana usaha ataupun kegiatan tersebut layak secara lingkungan ataupun tidak, dan apakah perlu direkomendasikan untuk diberi izin ataupun tidak dalam pelaksanaannya. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, penentuan kriteria wajib AMDAL. Saat ini Indonesia menggunakan ataupun menerapkan penapisan satu langkah dengan menggunakan daftar kegiatan wajib AMDAL. Yang daftar kegiatan wajib AMDAL dapat dilihat di Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006. Yang kedua, apabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut, maka wajib menyusun UKL UPL sesuai dengan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002. Yang ketiga, penyusunan AMDAL menggunakan pedoman penyusunan AMDAL sesuai dengan Nomor 8 2006. Yang keempat, kewenangan penilaian. Selanjutnya tentang prosedur AMDAL. Prosedur AMDAL yang pertama yakni proses penapisan, screening atau wajib AMDAL. Proses penapisan ataupun kerap juga disebut proses seleksi kegiatan wajib AMDAL, yakni menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Yang kedua, proses pengumuman dan konsultasi masyarakat. Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat berdasarkan keputusan Kepala Bapedal dan wajib mengumumkan rencana kegiatannya selama waktu yang ditentukan dalam peraturan tersebut, menanggapi masukan yang diberikan, dan kemudian melakukan konsultasi kepada masyarakat terlebih dulu sebelum menyusun KA-AMDAL. Yang ketiga, penyusunan dan penilaian KA-AMDAL. Proses penyusunan tersebut adalah proses untuk menentukan lingkup permasalahan yang akan dikaji dalam studi AMDAL. Proses penilaian KA-AMDAL setelah selesai disusun, Pramaksasa mengajukan dokumen KA-AMDAL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian KA-AMDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki ataupun menyempurnakan kembali dokumennya.
Yang keempat, penyusunan dan penilaian AMDAL, RKL, dan RPL. Proses penyusunan AMDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KAMDAL yang telah disepakati, hasil penilaian Komisi AMDAL. Baik, selanjutnya saya akan meneruskan penjelasan dari rekan saya yang dimana saat ini akan membahas pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu Komisi Penilai AMDAL, yang kedua yaitu pemrakarsa, dan yang ketiga yaitu masyarakat yang berkepentingan. Yang pertama yaitu Komisi Penilai AMDAL. Maksudnya di sini adalah tugasnya Komisi Penilai AMDAL ataupun analisis dampak lingkungan adalah untuk menilai suatu proses AMDAL. Jadi dengan kata lain, semua proses AMDAL itu dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL ini ataupun analisis dampak lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu pemrakarsa. Pemrakarsa di sini adalah orang ataupun badan usaha yang melakukan proses AMDAL. Jadi dengan kata lain di sini pemrakarsa adalah orangnya ataupun pelakunya dalam melakukan proses AMDAL itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu masyarakat yang berkepentingan. Masyarakat yang berkepentingan di sini maksudnya adalah masyarakat yang terpengaruhi atau masyarakat yang terdampak dengan adanya proses AMDAL. Itu masuk menjadi masyarakat yang berkepentingan. Slide berikutnya yaitu alasan suatu rencana kegiatan wajib AMDAL. Jadi, setiap rencana kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting wajib dibuat AMDAL ataupun analisis dampak lingkungan. Hal ini mengacu pada pasal 3 ayat 1 PP nomor 27 tahun 1999. Jadi semua kegiatan ataupun semua kegiatan produksi yang ada di perusahaan yang mempunyai dampak besar dan sangat penting itu harus ada yang namanya AMDAL, analisis dampak lingkungan. Alasannya ada beberapa. Yang pertama yaitu pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. Kemudian yang kedua, eksploitasi sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui. Dan yang ketiga yaitu proses kegiatan yang potensial yang mengalami pemborosan. Saya ulangi lagi, yang ketiga adalah proses potensial yang mengalami pemborosan. Dan yang keempat yaitu instruksi jenis tumbuh-tumbuhan. Yang kelima yaitu pembuatan penggunaan bahan hayati. Dan yang kelima, yang keenam penerapan teknologi. Dan yang terakhir yaitu kegiatan yang mempengaruhi pertahanan negara. Jadi itu adalah alasan-alasan suatu rencana kegiatan yang harus wajib AMDAL yang mengacu pada pasal 3 ayat 1 PP nomor 27 tahun 1999. Next. Nah, di sini kita akan membandingkan undang-undang yang mengatur akan adanya AMDAL, yaitu analisis dampak lingkungan. Itu ada 3 undang-undang yang mengatur. Yang pertama yaitu Undang-Undang nomor 4 tahun 1982. Yang kedua yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 1997. Dan yang ketiga yaitu Undang-Undang nomor 32 tahun 2009. Jadi ketiga undang-undang ini mengatur semua terkait AMDAL. Dan perbedaannya dari ketiga undang-undang tersebut itu ada beberapa. Di antaranya yaitu dari tujuannya. Kalau Undang-Undang nomor 4 tujuannya itu adalah tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup. Kemudian kalau Undang-Undang nomor 23 itu adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Dan yang nomor 32 tahun 2009 yaitu undang-undang yang mengatur ataupun melindungi NKRI dari pencemaran lingkungan hidup. Jadi ketiga dari tujuannya itu tidak sama. Yang pertama Undang-Undang nomor 4 itu mengatur terkait keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup. Dan kalau nomor 23 itu mengatur dengan pembangunan keberlanjutan yang memiliki wawasan lingkungan hidup. Dan yang ke Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 itu mengatur tentang melindungi NKRI tentang pencemaran lingkungan. Jadi mengatur tentang pencemaran lingkungannya. Dan bisa dilihat lagi perbedaannya melalui upaya pengendaliannya. Melalui upaya pengendalian ini kalau UU nomor 4 itu masih belum diatur dan UU nomor 23 itu masih belum diatur, tapi kalau UU nomor 32 itu sudah diatur pada bab 5 tentang pengendalian. Jadi secara garis besar ya bisa kita simpulkan bahwasanya UU nomor 4 tahun 1982 ini masih kurang sempurna.
atau bisa dikatakan kurang, ada celah-celah yang masih harus disempurnakan. Jadi disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23, yaitu terkait pembangunan berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan hidup. Tapi nomor 23 ini juga kurang sempurna kalau dilakukan pada zaman sekarang. Maka dari itu disempurnakan lagi dengan Undang-Undang tahun Nomor 32 tahun 2009, yaitu terkait perlindungan pencemaran lingkungan. Jadi semua aktivitas keperusahaan yang bergerak dalam lingkungan pasti akan ada undang-undangnya di sini. Harus menaati Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 terkait pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah dari suatu perusahaan tersebut. Nah, kemudian perbedaan antara Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 ini apa sih gitu. Nah, perbedaannya itu sangat signifikan, yaitu terkait penyempurnaannya tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi kalau di Undang-Undang Nomor 23 prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu masih samar-samar. Tapi kalau di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini sudah diatur semua dan sudah cukup jelas di sana. Seperti itu. Next. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri presentasinya dengan pembacaan basmalah, yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.